Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun yang terhormat Dewan Juri Liga Bahasa dan Sastra tahun 2022. Yang saya hormati panitia dan peserta Liga Bahasa dan Sastra tahun 2022 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Usbidu Armanza dari SMA Negeri 1 Mulyo, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Peran Generasi Muda dalam Melestarikan Bahasa Daerah. Bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi, ujaran yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Pernyataan tersebut menekankan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan, bukan tulisan, yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Bahasa memang sangat beragam dan saling membedakan di antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Di negara yang satu dengan negara lain pun ada perbedaan bahasa. Bahkan di dalam negara tersebut masih ada lagi rumpun-rumpun bahasa di tiap daerah-daerahnya. Indonesia misalnya, ada banyak sekali bahasa daerah di negeri ini. Ada bahasa Jawa, Madura, Lampung, Bali, dan masih banyak lagi. Kemendikbudristek RI mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh provinsi. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Lalu, bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah di Indonesia saat ini? Dalam faktanya, saat ini semakin jarang masyarakat menggunakan bahasa daerah. Masyarakat berangsur meninggalkan dan mulai menggunakan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Yang bahkan bahasa nasional ini pun mulai tercampur dengan bahasa-bahasa asing. Per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang telah punah menurut data dari PDSP Kemendikbudristek RI. Namun, angka tersebut hanya terbatas pada bahasa daerah yang telah terdata. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada bahasa daerah yang lain yang belum terdaftar namun sudah tidak memiliki penutur. Sehingga jumlah bahasa yang punah kemungkinan lebih dari angka tersebut. Apa yang menyebabkan lunturnya, bahkan punahnya bahasa daerah? Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya bahasa daerah yakni pengaruh bahasa mayoritas, di mana bahasa daerah tersebut digunakan. Kemudian jumlah penutur asli yang makin menurun, bahkan sudah tidak ada sama sekali. Lalu globalisasi, yang dimana kini penggunaan bahasa sudah tercampur dengan istilah-istilah asing. Kemudian yang lainnya adalah perkawinan antar suku, bencana alam, kurangnya penghargaan terhadap bahasa sendiri, serta kurangnya penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Saudara-saudara, dengan kondisi yang mirip seperti itu, apa upaya yang telah dilakukan? Lalu apa upaya dari pemerintah? Apakah akan dibiarkan kekayaan ini musnah begitu saja? Pemerintah telah menggunakan berbagai strategi. Misalnya melalui pembelajaran di sekolah-sekolah yang dikemas dengan cara menarik dan tak membosankan. Dalam hal ini, Badan Bahasa memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar bahasa daerah melalui menulis puisi, dongeng, cerpen, pidato, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, penting juga dilakukan pembuatan kamus daerah, kemudian melakukan pelatihan bagi generasi muda, serta melakukan penelitian terhadap bahasa daerah yang terancam punah. Saudara sekalian, tadi disebutkan bahwa penyebab kepunahan bahasa daerah ialah penuturnya yang terus menyusut dan tak ada yang meneruskan. Inilah dia betapa pentingnya peran generasi muda saat ini dalam melestarikan kekayaan Nusantara termasuk bahasa daerah. Peran anak muda sangat penting dalam melestarikan bahasa daerah. Kita sebagai generasi muda harus aktif menuturkan bahasa daerah agar tidak punah. Dengan memperbanyak penutur generasi muda, kekayaan bahasa yang menjadi identitas bangsa diharapkan terjaga selalu.
kita bisa melakukannya dengan menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Bisa pula dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kesenian daerah. Tidak ada salahnya mempelajari bahasa asing, namun kita tetap harus menggunakan bahasa nasional dan juga tetap melestarikan bahasa daerah. Tak usah malu menggunakan bahasa daerahmu, tapi malulah ketika kamu tidak bisa berbahasa daerahmu sendiri. Mungkin gelok sekian sedapatnya sampaikan. Kurang lebih ini nyakilu maaf. Sakat kesalahan ialah milik haknya dan kelebihan hatong yang menjauh Allah SWT. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.